Aksi korporasi, kata Investopedia, adalah aktivitas apapun yang membawa perubahan material pada suatu organisasi perusahaan dan berdampak pada pemangku kepentingannya, termasuk pemegang saham, baik pemegang saham biasa maupun preferen, serta pemegang obligasi. Ketika sebuah perusahaan publik mengumumkan suatu aksi korporasi, pemodal yang cerdas mengetahui bahwa tindakan tersebut kemungkinan besar akan berdampak pada harga saham. Jika Anda adalah pemegang saham atau mempertimbangkan untuk membeli saham suatu perusahaan, Anda perlu memahami bagaimana suatu tindakan akan mempengaruhi saham perusahaan tersebut. Tindakan korporasi juga dapat menunjukkan kesehatan keuangan suatu perusahaan dan prospeknya dalam waktu dekat. Tindakan korporasi dapat bersifat wajib, mandatory corporate action, ataupun sukarela, voluntary corporate action. Mandatory corporate action adalah jenis aksi korporasi yang bersifat wajib dan melibatkan dewan direksi untuk mengambil keputusan. Sedangkan voluntary corporate action bersifat sukarela yang melibatkan dewan direksi serta para pemegang saham. Corporate action yang berkaitan dengan jumlah saham beredar, seperti pembagian dividen saham, saham bonus, stock split, reverse stock split, buyback, dan right issue. Corporate action yang mempengaruhi restrukturisasi perusahaan, seperti akuisisi, merger, tender offer, dan spin-off. Tindakan korporasi yang diproses oleh KSEI sebagai lembaga penyimpanan dan penyelesaian meliputi pembayaran bunga obligasi, pembayaran pokok obligasi, dividen tunai, dividen saham, saham bonus, penerbitan saham baru, merger dan akuisisi, stock split ataupun reverse stock split. Di Indonesia, POJK 57 tahun 2020 mengatur tentang layanan penawaran efek melalui layanan urun dana berbasis teknologi informasi. POJK ini mengatur tentang berbagai aspek securities crowdfunding, termasuk aksi korporasi yang dapat dilakukan oleh penerbit. Beberapa ketentuan terkait aksi korporasi. Penerbit wajib menyampaikan informasi material terkait aksi korporasi kepada penyelenggara dan pemodal. Penyelenggara wajib memverifikasi dan memvalidasi informasi material yang disampaikan oleh penerbit. Pemodal berhak untuk menyetujui atau menolak aksi korporasi yang dilakukan oleh penerbit. Seringkali, meskipun investor retail dan institusi terkena dampak aksi korporasi, dampaknya dapat berbeda dalam skala dan strategi. Investor institusi, dengan volume saham yang besar, mungkin memiliki pengaruh yang lebih signifikan terhadap persetujuan atau penolakan atas tindakan korporasi, seperti merger atau penerbitan saham baru, rights issue. Namun, investor retail mungkin mendapati kepemilikannya terdilusi atau terkonsentrasi berdasarkan aksi korporasi tertentu. Waktu dan informasi yang tersedia mungkin berbeda. Investor institusi biasanya memiliki akses lebih cepat terhadap analisis terperinci dan mungkin menyesuaikan strategi mereka ketimbang investor retail. Pelaporan dan transparansi adalah prinsip utama dalam ekosistem securities crowdfunding. Regulasi seperti POJK 57 tahun 2020 di Indonesia menegaskan pentingnya perusahaan untuk memberikan informasi yang jelas dan teratur kepada para pemegang saham dan otoritas pengawas. Ini membantu menjaga integritas pasar dan memperkuat hubungan antara penerbit dan pemegang saham dan memastikan pertumbuhan yang berkelanjutan.